Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik saja ya di kondisi pandemi corona seperti ini. Saya berharap semuanya dalam kondisi baik, sehat, ya, tidak ada sesuatu yang menghalangi dalam proses pembelajaran kita. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba belajar bersama-sama. Ya, walaupun jarak memisahkan kita, tetapi saya yakin bahwa semangat kita tetap sama, kita mau belajar. Teman-teman terkasih, pada pembelajaran kita pada kali ini, ya, kita akan masuki bab pertama, yaitu tentang arti dan makna gereja. Nah, bab pertama ini ada dua sub pembahasan, teman-teman. Yang pertama kita akan belajar tentang gereja sebagai umat Allah. Nah, intinya teman-teman, kita akan mencari atau mencoba menggali apa sih arti gereja, apa sih makna gereja. Maka untuk tahap awal ini kita akan bersama-sama untuk melihat apa makna gereja itu. Nah, pertama, gereja dilihat sebagai umat Allah. Bagaimana teman-teman ini dilihat atau dipahami? Mari kita belajar bersama-sama. Teman-teman terkasih, kalau kita diberi pertanyaan, apa itu gereja? Ya, teman-teman bisa menjawab apa atau apa yang akan teman-teman jawab? Ya, kira-kira apa teman-teman? Silakan, saya beri waktu 30 detik untuk merumuskan. Terlalu lama 30 detik. Oke, sekarang katakan, gereja itu apa? Kita lihat, apakah sama dengan ini? Gereja sebagai tempat ibadat atau tempat orang misa bagi orang beragama Katolik atau beragama Kristen lainnya. Oke, mungkin bisa menemukan ini, boleh. Atau yang lain mungkin menemukan yang ini. Gereja itu sebuah organisasi rohani atau keagamaan, ya, dengan dipimpin oleh paus, uskup, imam, ya. Jadi yang pertama itu melihat sebagai sebuah tempat, yang kedua melihat sebagai sebuah organisasi rohani gitu ya. Atau mungkin bagi teman-teman yang beragama lain mungkin menemukan gereja itu hanya sebagai tempat ibadat saja ya bagi orang-orang Kristiani ya. Atau mungkin bagi teman-teman yang lain yang tidak yang beragama selain beragama lain mungkin juga bisa menemukan gereja itu ya sebuah warisan kolonial ya, sebuah lembaga keagamaan ya, gitu ya. Jadi bermacam-macam pemahaman orang ketika ditanya mengenai apa itu gereja. Maka teman-teman kita akan lihat bersama-sama. Secara etimologi ya atau asal-usul kata, sebetulnya gereja itu berasal dari bahasa Portugis ya, malah dari bahasa Portugis teman-teman ya. Itu dari kata igreja. Nah, igreja ini sendiri ya diambil atau berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu ecclesia. Nah, ini juga hampir sama dengan bahasa Latin ecclesia. Nah, tetapi ecclesia di sini ya berarti kumpulan atau pertemuan atau rapat. Nah, itu pemahaman lain mengenai ecclesia. Ya, di samping pemahaman bahwa ecclesia itu adalah mereka yang dipanggil, kaum atau golongan. Nah, teman-teman, kata gereja atau ecclesia ini sebetulnya pada awalnya dipakai ya bukan sembarangan untuk menyebut kumpulan, tetapi kumpulan orang-orang yang sangat khusus ya. Nah, nanti kekhususan apa itu nanti akan kita lihat sama-sama teman-teman ya. Untuk menonjolkan kekhususan dipakailah kata asing. Nah, karena khusus, maka kemudian supaya menonjol maka dipakailah istilah ecclesia tadi ya. Nah, teman-teman, sekarang ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa gereja dipakai untuk menyebut gedung-gedung ibadat ya, ataupun untuk menyebut umat Kristen setempat ya, jemaat atau umat dan umat keseluruhannya ya, itu sekarang ini memang disebut dengan gereja. Teman-teman, kita lihat bersama-sama ya, Konsili Vatikan kedua yang dilaksanakan tahun 1962 sampai 1965 ya, menyebut gereja itu sebagai apa teman-teman? Sebagai
umat Allah, ya. Nah, kenapa disebut umat Allah? Nah, atau umat Allah yang bagaimana, teman-teman? Jadi umat Allah adalah mereka yang disebut sebagai pengikut Kristus yang telah dibaptis. Nah, dalam pembaptisan ini, teman-teman, ya, kita semua dalam pembaptisan sepenuhnya menjadi atau bersekutu dengan Kristus, ya, melalui rahmat, melalui sakramen-sakramen, melalui pengakuan iman, serta persekutuan dengan para uskup gereja yang bersatu dengan Paus. Nah, teman-teman, ya, umat Allah ini juga, ya, karena memang umat Allah ini bukan hanya mereka yang suci-suci saja yang disebut umat Allah, juga mereka yang berdosa berat, ya. Mereka juga termasuk umat Allah, tetapi dalam hubungan yang tidak sempurna. Terus siapa lagi, teman-teman, yang merupakan umat Allah? Ya, mereka yang sudah dibaptis, ya. Orang-orang Kristen yang ya tidak Katolik tetapi mereka dibaptis. Itulah yang merupakan umat Allah yang diajarkan dalam Konsili Vatikan kedua. Teman-teman, jadi umat Allah itu, ya, diambil dari istilah dalam Perjanjian Lama. Nanti kita bisa baca, teman-teman, ya. Istilah itu muncul dari kitab Keluaran, ya, bab 6 ayat 6, ya, di situ juga dituliskan. Kemudian bab 33 ayat 13, ya. Kemudian kitab Ulangan juga di situ tertuliskan, ya. Jadi umat Allah ini tetapi dimaknai dengan berbeda, ya, tidak seperti dipahami umat Perjanjian Lama. Nah, ini dirasakan perlu untuk memaknai secara baru karena apa, teman-teman? Karena memang paham ini cocok atau relevan dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Gereja Katolik yang melalui Konsili Vatikan kedua membuka pintu seluas-luasnya, yang dari awalnya menutup diri tetapi membuka bahwa keselamatan juga bisa dialami oleh orang-orang lain, ya, selain di dalam gereja. Teman-teman terkasih, kita bisa melihat diri kita masing-masing, ya. Kalau kita menyebut diri gereja atau gereja itu adalah umat Allah, jadi siapa saja yang ada di dalamnya? Ya, termasuk kita, ya, pelajar SMK, pelajar SMA, kita termasuk di dalamnya, teman-teman. Ya, jadi kita adalah orang-orang Katolik, orang-orang Kristen yang memang satu dalam satu himpunan, ya, umat Allah. Nah, kita diajak untuk apa, teman-teman? Untuk semakin menyadari jati diri kita, siapa sih sesungguhnya kita, ya, supaya apa? Setelah kita menyadari siapa diri kita diajak untuk berusaha menghayati. Nah, penghayatan yang seperti apa, teman-teman? Jelas, ya, dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat itu seperti apa? Ya, dalam tugas-tugas pelayanan kita di gereja, ya, tugas-tugas pelayanan kita di dalam masyarakat bertetangga kita, ya, di dalam keluarga kita, ya. Jadi semuanya harus bisa mewujud nyata. Karena apa, teman-teman? Karena dilandasi dengan keutamaan-keutamaan Kristiani yang kita miliki. Yang pertama adalah iman, harapan, dan kasih. Inilah yang memampukan kita untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi perwujudan dari kesadaran kita bahwa kita merupakan anggota gereja. Inilah keutamaan iman yang membawa kita ke dalam persekutuan umat Allah, ya. Umat Allah, ya, bukan hanya sekedar kita saja. Sekali lagi, di dalamnya jelas ada kaum awam. Kaum awam itu adalah mereka atau kita yang tidak ditahbiskan, ya, atau kita yang tidak dalam hierarki gereja, ya. Terus kemudian ada imam. Imam itu adalah kaum tertahbis, ya, yang memiliki tugas pelayanan, ya, dan juga nanti di dalamnya itu ada biarawan dan biarawati, ya, awam yang menyerahkan diri untuk tugas-tugas pelayanan rohani, ya. Dan mereka itu sama dengan kita, teman-teman, ya. Mereka sederajat atau mereka tidak lebih tinggi dari kita karena kita itu sama, ya. Kita itu merupakan suatu himpunan yang sama, memiliki kedudukan yang sama,
ya, hanya berbeda soal fungsi, teman-teman. Ya, karena kita semua umat Allah adalah merupakan sebuah persekutuan yang bersama-sama akan berziarah ke rumah Bapa di surga. Teman-teman terkasih, kita sebagai umat Allah, ya, harus ingat, ya, bahwa dalam pembelajaran kita, ya, bisa disimpulkan bahwa kata gereja, ya, berasal dari bahasa Portugis igreja, yang diambil dari kata atau bahasa Yunani ekklesia, yang berarti kumpulan, pertemuan atau rapat. Ya, Paus Fransiskus menjelaskan ekklesia sebagai pertemuan akbar orang-orang yang dipanggil. Dipanggil apa? Dipanggil oleh Allah sendiri. Ya, Allah memanggil kita semua menjadi keluarganya. Ya, gereja juga dimaknai sebagai kasih Allah yang diaktualisasikan dalam mencintai dirinya dan orang lain, semua orang tanpa membeda-bedakan. Teman-teman, gereja juga dimaknai sebagai sebuah keluarga yang kita cintai dan mencintai kita. Ya, itulah juga gereja. Teman-teman, gereja menjadi nyata ketika Roh Kudus memenuhi hati para rasul. Ya, kita akan lihat, ya, di kisah para rasul, ya, bahwa disitulah gereja ketika karunia Roh Kudus memenuhi hati dan membakar semangat untuk pergi keluar dan memulai perjalanan para rasul untuk mewartakan Injil dan menyebarkan kasih Allah. Ciri-ciri gereja sebagai umat Allah itu nampak juga dalam kesatuan dan persaudaraan sejati. Tadi kita sudah lihat, teman-teman, ya. Jadi kita juga bisa simpulkan, teman-teman, bahwa dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah adalah, ya, bahwa hakikat gereja sendiri adalah persaudaraan, cinta kasih, ya. Itu jelas nampak dalam praktik hidup jemaat perdana atau gereja perdana. Itu dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Adanya aneka macam karisma, ya, atau karunia yang tumbuh di kalangan umat yang semestinya dipelihara dan dikembangkan untuk pelayanan dalam jemaat, ya. Jadi apa yang kita punyai kita bisa bagikan dalam karya pelayanan kita, ya. Seluruh anggota gereja memiliki martabat yang sama seperti saya katakan tadi, ya. Ada awam, ada kaum tertahbis, ada imam, bapak uskup, ya, diakon, ya, biarawan dan biarawati. Mereka memiliki martabat yang sama, ya. Hanya soal fungsi saja yang berbeda. Teman-teman terkasih, hakikat gereja sebagai umat Allah adalah bahwa umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Ya, bahwa kita dipilih, kita dipanggil. Umat Allah adalah bangsa terpilih, ya, bangsa terpanggil. Ya. Umat Allah dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk misi tertentu, yaitu apa? Menyelamatkan dunia. Ya. Hubungan antara Allah dan umatnya dimateraikan oleh suatu perjanjian. Ya. Umat harus menaati perintah-perintah Allah dan Allah akan selalu menepati janjinya. Inilah perjanjiannya, inilah materainya. Ya. Ketika manusia harus menaati perintah-perintah Allah, maka Allah akan selalu menepati janji-janjinya. Umat Allah selalu dalam perjalanan, ya, melewati padang pasir menuju tanah terjanji. Artinya apa, teman-teman? Kita sebagai gereja, umat Allah sedang berziarah di dunia ini menuju rumah Bapa di surga. Ya, seperti saya jelaskan tadi. Teman-teman, ya, apa konsekuensi gereja sebagai umat Allah? Ya, jelas bahwa konsekuensi kita sebagai umat Allah atau konsekuensi sebagai umat Allah, kita sebagai kaum awam, ya, umat harus menyadari kesatuannya dengan umat yang lain, ya, menghayati iman dan dalam kebersamaan, ya.
umat yang aktif ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan hidup menggereja di lingkungan, di wilayah, dengan segala karisma dan karunia yang dimiliki. Maka kita sekali lagi dituntut untuk aktif. Kemudian konsekuensi untuk hierarki, teman-teman. Ya, hierarki adalah imam, diakon, ya, terus kemudian uskup, ya. Hierarki mesti menyadari bahwa tugas kepemimpinan yang diembannya adalah tugas pelayanan. Mereka diajak di tengah-tengah umat sebagai pelayan, ya. Hierarki mestinya memberi ruang dan tempat bagi umat untuk berperan aktif ikut dalam membangun gereja dengan karisma dan karunia yang mereka miliki. Terus, apa konsekuensi dalam hubungan antara hierarki dan umat? Ya, hierarki harus memandang umat sebagai partner kerja, ya, dalam membangun gereja tentunya, bukan sebagai pelengkap penderita yang seolah-olah tidak berperan apa-apa. Hierarki juga harus memperlakukan seluruh anggota gereja sebagai satu umat Allah yang memiliki martabat yang sama meskipun menjalankan fungsi yang berbeda-beda. Teman-teman terkasih, untuk mewujudkan, ya, tugas kita, keterlibatan kita dalam lingkungan masyarakat, maka untuk tugas kita sebagai umat Allah, sebagai pelajar Katolik, sebagai pelajar Kristen, kita dituntut untuk mampu menyumbangkan karunia-karunia yang kita miliki kepada orang-orang di sekitar kita. Maka untuk tugas teman-teman, saya meminta kalian untuk menuliskan kegiatan konkret yang dapat dilakukan di lingkungan atau paroki sebagai anggota gereja. Kira-kira dalam anggota gereja, sebagai anggota gereja, apa yang bisa teman-teman lakukan? Ya, misalnya teman-teman, ya, dalam masa pandemi corona yang seperti ini, teman-teman bisa melakukan hal-hal yang mungkin bisa dilakukan di gereja. Misalkan ikut dalam sterilisasi tempat ibadah misalnya, atau gereja misalnya, ya. Atau kalian bisa juga melakukan hal yang lain, ya, karena tidak boleh pergi ke gereja, tidak boleh karena masih dalam pandemi seperti ini, ya. Kira-kira apa yang bisa teman-teman lakukan sebagai kegiatan konkret kalian? Ya, silakan nanti kalian rencanakan, ya, suatu kegiatan konkret itu. Kemudian nanti silakan untuk membuat laporan tertulis tentang kegiatan itu. Ya, apapun kegiatannya silakan bisa dilaksanakan, asalkan sekali lagi mewujudkan atau mengkonkretkan, ya, kegiatan kita sebagai anggota gereja. Ya, nanti silakan juga difoto kegiatanmu itu, ya. Kemudian bisa juga nanti meminta tanda tangan wali, ya, atau orang tuamu, ya, sebagai wujud bahwa kalian sudah melaksanakannya, ya. Nanti silakan untuk dikumpulkan laporanmu itu, ya, ke guru, ya, melalui WA atau Google Classroom, ya, untuk upload dokumen. Silakan. Teman-teman, demikian proses pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Mohon maaf bila penjelasan kurang bisa memuaskan kalian. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di halaman komentar atau masukkan masukan untuk pembelajaran kita, supaya pembelajaran kita berjalan jauh lebih baik. Terima kasih atas perhatian, atas proses yang sudah kita lalui. Tuhan memberkati. Bye-bye.